Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mazkur Dwi Saputra MPD dan teman-teman lainnya yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada malam ini yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan dan permasalahan aktual di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Riri yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi malam ini, yang dimana saya akan membimbing jalannya presentasi malam ini. Adapun anggota kelompok 5, yaitu Saudari Ana Satria, Saudara Fawaz Ali Rofi, Saudari Ika Purwati, Saudari Lamtiun Sejahtera, Saudari Siti Holillah, dan Saudari Sakia Elmanda. Berikut rangkaian yang akan kita bahas pada malam ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan, permasalahan pokok pendidikan merupakan masalah pembangunan mikro, yaitu masalah-masalah yang akan berlangsung dalam sistem pendidikan sendiri. Masalah mikro berkaitan dengan masalah makro pembangunan, sehingga seharusnya diperhitungkan dalam memecahkan masalah mikro pendidikan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Siti Holillah. Masalah makro meliputi 1. Masalah perkembangan internasional, 2. Masalah politik, 3. Masalah ekonomi, sosial, dan budaya, 4. Serta masalah perkembangan regional. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. 1. Perkembangan iptek dan seni, 2. Laju pertumbuhan penduduk, 3. Aspirasi masyarakat, 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. 1. Perkembangan iptek dan seni. Perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan ialah hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta. Dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 1. Hubungan antara pendidikan dan iptek. Sering adanya suatu teknologi baru yang digunakan untuk suatu proses produksi dan menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru. 2. Gambaran pengaruh langsung terhadap sistem iptek. Dalam bentuk berbagai macam inovasi atau pembaruan dengan aksentuasi tujuan yang bermacam-macam pula. Ada yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan guru dan gedung sekolah seperti sistem Pamong dan SMP terbuka, pengadaan guru relatif cepat seperti dengan program diploma, perlindungan terhadap profesi guru seperti program akta mengajar. Hampir setiap inovasi mengundang masalah. Pertama, karena belum ada jaminan bahwa inovasi itu pasti membawa hasil. Kedua, pada dasarnya orang merasa ragu dan gusar jika menghadapi hal baru. Masalahnya ialah bagaimana cara memperkenalkan suatu inovasi agar menerimanya. Setiap inovasi mengandung dua aspek, yaitu aspek konsepsional atau memuat ide, cita-cita, dan prinsip-prinsip, dan aspek struktur operasional atau teknik pelaksanaannya. Ketiga, gambaran pengaruh tidak langsung terhadap sistem iptek. Menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru, lantaran perubahan persyaratan kerja, dan mungkin juga pengurangan jumlah tenaga kerja atau jam kerja. Kebutuhan bahan baru, sistem pelayanan baru, sampai pada berkembangnya gaya hidup baru. Kondisi tersebut minimal bisa mempengaruhi perubahan isi pendidikan dan metodenya. Bahkan mungkin rumusan baru tunjangan pendidikan. Otomatis juga sarana-sarana penunjangnya seperti sarana laboratorium dan ketenagaan. Semua perubahan tersebut tentu juga membawa masalah dalam skala nasional yang tidak sedikit memakan biaya. Keempat, perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia, secara individual maupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Dilihat dari segi tujuan pendidikan, yaitu terbentuknya manusia seutuhnya. Aktivitas kesenian mempunyai andil yang besar karena dapat mengisi perkembangan dominan efektif, khususnya emosi yang positif dan konstruktif, serta keterampilan di samping domain kognitif
yang sudah digarap melalui program atau bidang studi yang lain. Laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada dua hal, yaitu pertama pertambahan penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan beserta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan harus ditambah. Dan ini berarti beban pembangunan nasional menjadi bertambah. Kedua, penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk di seluruh pelosok tanah air tidak merata. Ada daerah padat penduduk, terutama di kota-kota besar, dan daerah yang penduduknya jarang, yaitu daerah pedalaman, khususnya di daerah terpencil yang berlokasi di pegunungan dan di pulau-pulau. Sebaran penduduk seperti digambarkan itu menimbulkan kesulitan dalam penyediaan sarana pendidikan. Baik, terima kasih Saudari Siti. Untuk selanjutnya materi akan dijelaskan rekan kami, Saudari Zakia. Yang ketiga ada aspirasi masyarakat. Dalam 2 dasawarsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan, semuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Pendidikan dianggap memberi jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. Yang keempat, ada keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Keterbelakangan budaya terjadi karena yang pertama, letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat, misalnya terpencil. Yang kedua, penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak sendi masyarakat. Yang ketiga, ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Sehubungan dengan faktor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya, umumnya dialami oleh yang pertama, masyarakat daerah terpencil. Yang kedua, masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis. Yang ketiga, masyarakat yang kurang terdidik. Yang menjadi persoalan ialah bahwa kelompok masyarakat yang terbelakang budayanya tidak ikut berperan serta dalam pembangunan, sebab mereka kurang memiliki dorongan untuk maju. Inti permasalahannya adalah menyadarkan mereka akan ketertinggalannya, dan bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan, dan bagaimana sistem pendidikan dapat melibatkan mereka. Jika sistem pendidikan dapat menggapai masyarakat terbelakang, kebudayaannya berarti melibatkan mereka untuk berperan serta dalam pembangunan. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penempatan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja, performance test. Pemecahan masalah mutu pendidikan. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik, perangkat lunak, personalia, dan manajemen, yaitu yang pertama, seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan PT. Yang kedua, pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, dan lain-lain. Yang ketiga, penyempurnaan kurikulum, misalnya memberikan materi dan meningkatkan evaluasi yang beracuan PAP. Yang keempat, pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Yang kelima,
penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan peralatan laboratorium. Yang keenam, peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. Ketujuh, kegiatan pengendalian mutu. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada 4 masalah efisiensi pendidikan, antara lain, yang pertama, bagaimana tenaga kependidikan difungsikan, yang kedua, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan, yang ketiga, bagaimana pendidikan diselenggarakan, yang keempat, masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Yang keempat, relevansi pendidikan. Bagaimana gambaran relevansi pendidikan itu dengan kebutuhan lapangan? Umumnya luaran yang diproduksi oleh sistem pendidikan, lembaga yang menyiapkan tenaga kerja, jumlahnya secara kumulatif lebih besar daripada yang dibutuhkan di lapangan. Dan sebaliknya, ada jenis-jenis tenaga kerja yang dibutuhkan di lapangan kurang diproduksi atau bahkan tidak diproduksi. Pembahasan yang selanjutnya, permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran. Yang kedua, masalah kurikulum. Yang ketiga, masalah peranan guru. Dan yang keempat, masalah pendidikan dasar 9 tahun. Baik, terima kasih Saudari Caci atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lamtiur. Contoh-contoh kasus dari permasalahan aktual pendidikan, yaitu ada 2 dari sisi peserta didik dan dari sisi pengajar. Yang pertama dari sisi peserta didik ada budaya mencontek, rendahnya prestasi siswa, kasus bullying, dan ranking penduduk yang buruk, ranking pendidikan yang buruk. Yang kedua adalah dari sisi guru, pendidik, atau pengajar. Yang pertama adalah tidak memiliki guru atau guru yang tidak terlatih. Yang kedua, kekurangan bahan ajar. Selanjutnya, penyebab rendahnya kompetensi guru. Dalam konteks ini, setidaknya diduga ada beberapa penyebab. Yang pertama, ketidaksesuaian disiplin ilmu dengan bidang ajar atau mismatch. Yang kedua, program peningkatan keprofesian berkelanjutan atau PKB guru yang rendah. Yang ketiga, kualifikasi guru yang belum setara sarjana. Yang keempat, rekrutmen guru yang tidak efektif. Tujuan besar perubahan kurikulum. Tujuan besar perubahan kurikulum tentu akan sia-sia apabila mindset guru tidak berubah. Guru adalah creator dan tidak perlu textbook terhadap kurikulum. Guru tidak boleh nyaman dengan cara belajar yang satu arah. Sekali lagi, mutu pendidikan hanya bisa terjadi bila guru mengajar dengan hati, bukan hanya dengan logika. Baik, terima kasih Saudari Lamtiur atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ika. Sisi sekolah, sarana dan prasarana tidak memadai, mahalnya dana pendidikan, tidak tersedianya ruang kelas yang memadai, dan yang terakhir jarak sekolah yang sangat jauh. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulannya terkait masalah pendidikan LPTK sebagai pencetak calon guru, serta masalah lulusan dari SD, SMP, SMA, dan PT. Problematika LPTK. Problem yang dihadapi guru diantaranya berhubungan dengan problem yang dihadapi LPTK sebagai penghasil guru. Muncul berbagai kritikan dan bahkan gugatan terhadap LPTK yang dinilai gagal menghasilkan guru yang dapat mendidik dengan baik. Kritikan bernada masukan seringkali datang dari pihak sekolah, tempat mahasiswa, praktek pengalaman lapangan atau sering disebut dengan PPL. Terkait masih rendahnya kualitas mengajar mahasiswa, kurangnya kreatif,
kurang tanggap, dan kurang dibenahi dalam sistem pendidikan di LPTK. Secara garis problem, LPTK dapat dipetakan menjadi 4. Yang pertama, permasalahan dalam perekrutan. Yang kedua, permasalahan dalam proses pendidikan. Yang ketiga, permasalahan infrastruktur. Dan yang terakhir, permasalahan sumber daya manusia. LPTK masa depan. Untuk menghasilkan guru sebagaimana yang diimpikan dan diidealkan di masa depan, serta mengingat besarnya peran LPTK bagi masa depan pendidikan di Indonesia, diperlukan formulasi setidaknya gagasan bangunan ideal sistem pendidikan pada LPTK. Seperti contoh, Michel Fulan mengajukan beberapa tawaran konseptual untuk memperbaiki program penyiapan guru, dan tentu saja ini yang semestinya dilakukan LPTK. Di antaranya adalah program yang dilakukan harus berdasarkan pada konsep yang jelas tentang pendidikan dan pengajaran. Program yang dilakukan memiliki kualitas tematik yang jelas, materi kurikulum yang memadai, dan harus didukung komponen fasilitas laboratorium. Kegiatan pembelajaran berbasis teori, praktek, dan lapangan, keterhubungan secara langsung antara penelitian dan basis pengembangan pengetahuan harus dilakukan evaluasi program secara rutin. Tawaran tersebut nampaknya lebih berorientasi pada perbaikan tataran program dan proses pendidikan, belum mengarah pada perubahan dan perbaikan pada aspek kelembagaan, penyelenggaraan, dan sumber daya. Oleh karena itu, untuk melengkapi, menarik dikaji tawaran Johar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan pada LPTK, yaitu kualitas kelembagaannya, kualitas penyelenggaraannya, kualitas SDM dan fasilitasnya, kualitas peserta didiknya, dan kualitas pemberdayaannya peserta didiknya. Dengan mendasarkan pada tawaran-tawaran tersebut, dapat dirumuskan LPTK pada masa depan sebagai berikut. Yang pertama, aspek kelembagaan. Yang kedua, aspek penyelenggaraan. Dan yang ketiga, aspek daya manusia. Secara garis besar ada 2 kategori SDM di LPTK, yaitu tenaga pendidik dan secara kependidikan. Tenaga pendidik atau dosen LPTK dapat dipetakan dalam 5 kategori. Yang pertama, ahli bidang studi. Yang kedua, ahli bidang studi. Yang ketiga, ahli bidang pendidikan. Yang keempat, ahli keguruan atau pembelajaran. Dan yang kelima, ahli psikologi atau bimbingan konseling. Yang keempat, aspek fasilitas, aspek peserta didik, aspek proses pendidikan, dan yang terakhir, aspek jaringan dan kerjasama. Upaya dalam penanggulangannya tersebut yaitu perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual. Yang pertama, pendidikan efektif. Perlu ditingkatkan secara temprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara idental. Yang kedua, pelaksanaan dan ekstrakurikuler. Dikerjakan dengan penuh kesungguhan, dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. Yang ketiga, pemilihan siswa atau kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi, dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip, karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Yang keempat, pendidikan tenaga kependidikan perlu diberi perhatian khusus. Oleh karena tenaga kependidikan, khususnya guru, menjadi penyebab lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Yang terakhir, untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun. Apalagi jika dikaitkan dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menemukan faktor penunjang dan faktor utama penghambatnya.
Baik, terima kasih Saudari Ika atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Saudara Fawas. Tantangan pendidikan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Tantangan digitalisasi pendidikan bagi orang tua adalah ketersediaan paket data, manajemen waktu, serta perubahan pola belajar. Tantangan digitalisasi pendidikan bagi anak adalah anak gagap teknologi. Dampak positif digitalisasi pendidikan bagi orang tua adalah orang tua dapat memantau aktivitas belajar anak di rumah. Dampak negatifnya, orang tua kesulitan memahami materi anak dan pengeluaran membengkak akibat pemenuhan fasilitas pembelajaran daring anak. Dampak negatif dari digitalisasi pendidikan bagi anak. 1. Anak tidak paham materi pembelajaran. 2. Munculnya sikap malas belajar. 3. Penyalahgunaan teknologi selama pembelajaran daring. 4. Serta munculnya sikap acuh pada anak. Dampak positif digitalisasi pendidikan bagi anak adalah tersedianya media massa untuk mencari informasi serta waktu belajar menjadi fleksibel. Oke, baik. Terima kasih Saudara Fawas atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ana. Mbak Ana, Bisa diganti yang lain atau saudara sendiri yang menjelaskan ini, saudara? oke, Mungkin baik. Mohon saudara maaf, Bapak, Ana, mungkin ada kesalahan jaringan. Oke, saya bantu menjelaskan sedikit ya, Pak ya. Untuk saya selanjutnya adalah kendala yang dirasakan oleh orang tua. 1. Tidak semua orang tua dapat memberikan dukungan moral kepada anak. Dan kedua adalah permasalahan ekonomi, yang dimana harusnya dihadapi beberapa rumah tangga di masa pandemi ini, di mana mereka harus menyediakan media seperti laptop atau handphone. Dan ketiga, sulit untuk beradaptasi. Murid akan sangat sulit beradaptasi dan berkonsentrasi di saat proses belajar mengajar. Dan keempat, rasa stres dan rasa stres dan bosan. Pembelajaran secara daring akan mengakibatkan peningkatan rasa stres dan bosan. Untuk selanjutnya, didikan orang tua yang berbeda. Didikan orang tua yang berbeda maksudnya adalah dalam sebuah keluarga tentu kita tidak mengetahui bagaimana sikap orang tua terhadap setiap anaknya. Apakah setiap murid memiliki orang tua yang tegas, disiplin, ataupun emosional, dan lainnya. Yang terakhir, orang tua yang emosional. Tidak semua orang tua dapat mengontrol emosi mereka dan berakhir pada sikap kekerasan pada anak yang akhirnya membuat murid semakin tertekan dan tidak ingin belajar. Dari beberapa tantangan terdapat solusi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Solusi ini berupa program kampus mengajar yang merupakan program untuk membantu sekolah dasar berakreditasi maksimal B atau baik dengan cara memberikan beberapa perwakilan mahasiswa dari seluruh universitas Indonesia. Solusi, kita memiliki peran dalam tugas masing-masing. Peran guru. Peran guru dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran secara daring. Yang kedua, peran anak. Peran anak-anak dituntut untuk selalu mengikuti daring dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran tersebut secara tuntas. Anak harus belajar secara virtual. Dan yang ketiga, peran orang tua. Di saat pembelajaran daring sangat diperlukan oleh anak, terutama pada anak-anak tingkat SD, orang tua dituntut untuk dapat menjelaskan apa yang dijelaskan oleh pengajar dan dapat membantu mengerjakan tugas. Peran penting orang tua lainnya yang sangat penting memberikan fasilitas seperti handphone, laptop, internet, kuota, dan bahan-bahan untuk mengerjakan pekerjaan rumah.
Adapun hambatan dan solusi tantangan pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, orang tua siswa gaptek. Yang kedua, akses internet. Yang ketiga, sulit memahami materi. Yang dimaksud adalah akses internet yang mengalami gangguan. Yang keempat adalah rasa malas dan sulit berkonsentrasi belajar secara online. Yang kelima, siswa menjadi lebih banyak waktu untuk bermain HP, seperti bermain game dan lain-lain. Dan yang terakhir, solusi. Solusinya adalah membuat media pembelajaran daring. Yang kedua, komunikasi dengan wali murid. Yang ketiga, membuat ringkasan pembelajaran yang berupa inti materi. Dan keempat, memberikan tugas yang mendorong siswa untuk aktif. Yang kelima, pemerintahan menyalurkan paket internet. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menyalurkan paket subsidi internet untuk pelajar, mahasiswa, dan guru presentasi. Baiklah teman-teman, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Sebelum memulai sesi tanya-jawab, saya akan membacakan beberapa ketentuan yang harus teman-teman perhatikan. Ada beberapa ketentuan tersebut, yaitu kesempatan untuk melakukan kegiatan tanya-jawab akan disediakan sebanyak 2 kali atau 2 sesi. Dengan jumlah pertanyaan pada masing-masing kesempatan adalah 3 pertanyaan dengan menyebutkan nama dan perwakilan dari beberapa kelompok.